Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Rafika dengan NIM 242510111064. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang perkembangan psikologi agama. Mari kita mulai dengan memahami apa itu psikologi agama. Jadi, psikologi agama itu adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan antara aspek psikologis manusia dengan pengalaman dan perilaku keagamaan mereka. Nah, ruang lingkup kajiannya itu meliputi bagaimana agama mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang, serta bagaimana faktor psikologis mempengaruhi cara seseorang menghayati dan mengamalkan agamanya. Psikologi agama ini berusaha memahami fenomena religius dari sudut pandang ilmiah tanpa mengurangi nilai spiritual dari agama itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu sejarah singkat psikologi agama. Psikologi agama sebagai disiplin ilmu mulai berkembang pada akhir abad ke-19. Tokoh perintis seperti William James Loba mulai melakukan studi sistematis tentang pengalaman religius manusia. William James melalui bukunya yaitu The Varieties of Religious Experience yang diterbitkan tahun 1902 menjadi tonggak penting dalam perkembangan psikologi agama. Sejak saat itu, kajian ini terus berkembang sepanjang abad ke-20 dengan berbagai pendekatan dan metodologi yang semakin beragam. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penting dalam psikologi agama. Ada beberapa tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan psikologi agama. Nah, yang pertama yaitu William James, bapak psikologi agama modern, yang menuliskan buku tentang The Varieties of Religious Experience dan menekankan pentingnya pengalaman religius personal. Yang kedua yaitu Sigmund Freud. Meskipun cenderung kritis terhadap agama, Freud memberikan perspektif psikoanalisis yang melihat agama sebagai proyeksi kebutuhan psikologis manusia. Yang ketiga yaitu Carl Jung. Berbeda dengan Freud, Jung melihat religiulitas sebagai bagian integral dari jiwa manusia melalui konsep arketip dan ketidaksadaran kolektif. Yang terakhir, yang keempat yaitu Gordon Allport, mengembangkan teori tentang sikap keagamaan dan membedakan antara religiusitas intrinsik dan ekstrinsik. Oke, next, pendekatan psikologi agama. Psikologi agama dapat dipelajari melalui berbagai pendekatan teoritis yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan perspektif unik dalam memahami hubungan antara jiwa manusia dan pengalaman keagamaan. Perbandingan pendekatan ini membantu kita memahami kompleksitas religiulitas manusia. Selanjutnya yaitu peran psikologi dalam memahami agama. Psikologi memiliki peran penting dalam memahami dimensi agama. Antara lain, yang pertama, menggali pengalaman religius individu secara mendalam. Bagaimana seseorang merasakan kehadiran Tuhan, pengalaman spiritual, atau momen transformatif dalam kehidupan beragama mereka. Kedua, memahami perilaku keagamaan seperti ritual ibadah, doa, meditasi, dan praktik keagamaan lainnya. Dan yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh agama terhadap kesehatan mental.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa religiositas dan spiritualitas dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis, seperti mengurangi stres, memberikan makna hidup, dan meningkatkan resiliensi. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan terkini dalam psikologi agama. Studi neuroscience agama penelitian tentang aktivitas otak selama pengalaman spiritual dan meditasi semakin berkembang pesat. Psikologi positif dan spiritualitas integrasi spiritualitas dalam pendekatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Pendekatan interdisipliner, kolaborasi antara psikologi, teologi, sosiologi, dan neuroscience untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Next, kita ke pembahasan psikologi agama dalam konteks pendidikan. Psikologi agama memiliki aplikasi penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, yaitu meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama. Dengan memahami aspek psikologis dari berbagai tradisi keagamaan, kita dapat mengembangkan empati dan menghargai keberagaman. Yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama yang dapat diterapkan secara psikologis efektif. Dan yang ketiga yaitu mendorong kesehatan mental siswa melalui spiritualitas. Banyak sekolah kini mengintegrasikan dan nilai spiritual untuk mendukung kesejahteraan mental siswa. Oke, next. Pengaruh spiritualitas terhadap kesehatan mental. Mari kita lihat contoh konkret dari penelitian psikologi agama. Berbagai studi menunjukkan hubungan positif antara spiritualitas dan kesejahteraan psikologis. Penelitian menemukan bahwa individu yang memiliki kehidupan spiritual yang aktif cenderung memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih rendah, kemampuan coping yang lebih baik dalam menghadapi stres, dan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Oke, next kita ke masa depan psikologi agama. Kedepannya, psikologi agama akan terus berkembang dengan beberapa tren. Yang pertama, integrasi teknologi, yaitu penggunaan AI dan Big Data untuk menganalisis pola perilaku keagamaan dalam skala besar. Yang kedua, penelitian lintas budaya. Studi yang lebih inklusif mencakup berbagai tradisi keagamaan dari seluruh dunia, tidak hanya terbatas pada konteks barat. Dan yang ketiga yaitu peran dalam dunia pluralistik. Di era globalisasi, psikologi agama akan semakin penting untuk memfasilitasi dialog antar agama dan membangun harmoni sosial. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, psikologi agama adalah bidang yang dinamis dan terus berkembang. Bidang ini membantu kita memahami dimensi psikologis dari pengalaman religius manusia, memberikan wawasan tentang bagaimana agama mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku, serta membuka jalan untuk dialog yang lebih konstruktif tentang peran agama dalam kehidupan modern. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.